Teman-teman yang mengklik video ini mungkin pernah mendengar tentang network marketing atau pernah ditawari temannya tentang bisnis network marketing atau memang sedang mencari peluang bisnis dan penasaran dengan apa itu bisnis network marketing. Nah, teman-teman, kali ini dalam video saya akan sharing ke teman-teman semua tentang apa yang saya temui selama 7 tahun ini di dalam bisnis network marketing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Feby Runtulalo. Saya backgroundnya dokter umum dan saya bertemu dengan bisnis network marketing ini di tahun 2015. Berarti sudah 7 tahun yang lalu ya. Di saat itu saya sedang mencari memang apa yang bisa saya kerjakan dari rumah, karena waktu itu saya dalam posisi 5 bulan post melahirkan anak ketiga dan 5 bulan post resign dari pekerjaan saya juga waktu itu di sebuah rumah sakit swasta. Nah, karena memang saya terbiasa bekerja, jadi saya merasa tidak nyaman ketika hanya menerima uang dari suami saja. Meskipun suami masih mencukupi, tapi saya merasa saya perlu untuk turut andil dalam membantu ekonomi keluarga. Jadi sebagai ada backup cadangan gitu, teman-teman ya. Nah, pada saat itu saya sedang mencari apa yang bisa saya kerjakan dari rumah dan bertemulah saya dengan bisnis ini ya. Nah, pada saat itu saya tidak mengerti dengan jelas, belum pernah mempelajari apa itu network marketing, tapi saya mempunyai beberapa pikiran atau kalau bisa dibilang skeptis gitu ya dengan apa yang namanya network marketing atau kita sering bilangnya dengan MLM ya. Nah, waktu itu saya beranggapan atau berpikiran bahwa saya tidak suka dengan orang MLM karena orang MLM itu sering maksa gitu ya. Itu kesan saya gitu ya. Kemudian yang saya menganggap bahwa kalau di MLM itu yang menjalankan bisnis MLM itu adalah mungkin orang-orang yang kurang kerjaan gitu. Dan kemudian saya juga beranggapan bahwa yang untung paling besar itu adalah orang yang masuk duluan gitu ya. Dan setelah saya pelajari, saya masuk ke dalam bisnis ini, teman-teman ya, karena pada saat itu terus terang saya tidak mengetahui bahwa apa yang ditawarkan ke saya itu adalah sebuah network marketing sebenarnya atau MLM. Yang saya tahu hanya produknya bagus, itu aja gitu ya. Jadi yang saya cuma tahu produknya bagus dan saya pikir, wah, kalau produknya bagus, kenapa tidak saya jual kepada orang lain juga, kepada saya sharingkan kepada teman-teman dan saudara-saudara saya, dan saya bisa mendapatkan uang dari itu gitu kan. Itu ya sesuatu cara untuk mendapatkan uang yang halal ya kan. Dan kemudian saya mempelajari dan ternyata teman-teman ya memang banyak di dalam bisnis MLM itu yang orang-orangnya suka maksa ya, ada juga gitu ya. Tapi ketika kita bergabung dengan sebuah network marketing yang benar, yang resmi gitu teman-teman ya, itu apa yang saya pikirkan itu terpatahkan semua gitu ya teman-teman ya. Kalau soal individu yang menjalankan itu lain lagi, tapi ternyata ketika kita bergabung dengan sebuah network marketing yang benar, di mana itu jelas produknya ada, jelas perusahaannya ada gitu ya, dan kemudian jelas ada marketing plan-nya, di mana marketing plan-nya itu adil dan tidak hanya bukannya hanya yang masuk duluan yang mendapatkan yang paling besar, tapi semua orang yang bergabung itu mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya. Dan itu yang saya pelajari. Dan teman-teman, yang pertama kalau misalnya teman-teman mau bergabung dengan sebuah network marketing gitu ya, pastikan network marketing teman-teman itu resmi. Dan kalau di Indonesia ada organisasi namanya Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI ya, ada Instagramnya juga, teman-teman bisa lihat. Dan di situ memang sudah ada berbagai macam, banyak sekali network marketing yang bergabung dan memang itu adalah resmi gitu ya. Jadi bukan money game atau something sebagainya, yang memang ada produknya dan jelas gitu ya, yang memang tergabung dalam organisasi resmi APLI Indonesia gitu ya. Jadi pertama itu bisa dicek. Dan kemudian teman-teman, apalagi yang saya temukan ya, yang saya temukan ternyata bahwa bisnis network marketing itu adalah real bisnis gitu ya. Jadi seperti bisnis orang yang mungkin memproduksi sepatu dan kemudian jual gitu ya, atau bisnis rumah makan, bisnis franchise ya, seperti bisnis itu real bisnis gitu ya. Hanya memang berbeda dalam hal pendistribusian dan juga marketingnya. Ya kalau misalkan orang memproduksi sepatu gitu ya, contoh sepatu dari perusahaannya kemudian kan dikirim kepada agen besar, kemudian toko kecil, baru sampai ke masyarakat. Misalkan seperti itu, ada
ada alur distribusinya. Nah, kalau network marketing sendiri itu dia meng-cut alur distribusi itu jadi langsung dari produsen atau penghasilnya ke customer, dimana customer bisa sebagai customer tapi juga sebagai distributornya, dan customernya lah itu yang sebagai sumber marketing gitu ya. Jadi customer ini sendiri yang bisa menjelaskan atau menceritakan dengan lebih baik, dengan lebih detail ke teman-temannya tentang produk yang sudah dia pakainya juga gitu. Jadi seperti itu sistem marketing dan distribusinya yang berbeda teman-teman ya. Jadi kalau network marketing itu mempunyai izin usahanya itu direct selling atau penjualan langsung. Kalau yang barang-barang yang kita dapatkan di toko, supermarket gitu ya, itu kan retail gitu ya, izinnya tuh retail. Jadi memang berbeda. Jadi real bisnis tapi beda aja gitu dengan cara marketing dan distribusinya. Dan yang saya temukan lagi adalah teman-teman, ini bisnis network marketing adalah memang benar-benar menurut saya bisnis yang menjadi peluang besar untuk teman-teman atau mungkin juga seperti saya gitu ya, yang satu tidak punya modal besar gitu ya untuk masuk ke dunia bisnis. Karena teman-teman pasti tahu kalau untuk masuk ke dunia bisnis, kita mau buka rumah makan aja itu modalnya berapa gitu kan, pasti besar gitu ya, belum sewa ruko, sewa tempat, karyawan gitu ya, bahan dasar gitu kan, itu pasti modalnya besar. Dan di sini kalau ketika kita masuk ke network marketing itu teman-teman tidak membutuhkan modal besar, yang saya tahu gitu ya. Jadi rata-rata tidak sebesar dengan kita membuka bisnis konvensional seperti itu. Tidak butuh modal besar, kemudian tidak butuh sewa tempat atau sewa ruko, tidak butuh hire karyawan. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman sudah sangat big organisasinya mungkin ya butuh asisten dan sebagainya, tapi tidak butuh karyawan secara khusus gitu dari awal. Tidak perlu stok barang banyak-banyak gitu ya, karena semuanya sudah disediakan sama perusahaan. Tidak perlu juga untuk sebenarnya untuk jasa packing gitu ya, karena kalau misalkan yang saya tahu, kalau di saya pun di network marketing yang saya masukin memang kita tinggal order dan mereka yang akan kirimkan gitu ya. Dan tidak perlu repot-repot urus izin gitu, kita tahu urus izin tuh nggak gampang ya. Kemudian tidak perlu repot-repot memikirkan inovasi apa produk berikutnya gitu ya, bulan ini promonya apa, karena semuanya udah disediakan ya. Tidak perlu repot dengan legalnya gitu ya, karena semuanya sudah disediakan. Kita tinggal ngejalanin aja, tugas kita hanya men-sharingkan gitu ya tentang produk yang kita pakai, tentang peluang yang kita temukan kepada orang lain ya. Sharing hal yang bagus, kenapa tidak ya. Itu ternyata yang saya dapatkan di sini teman-teman. Jadi ini benar-benar menjadi sebuah peluang untuk orang-orang mungkin yang seperti saya juga, yang tidak berani untuk mengeluarkan modal gede untuk sebuah bisnis dan tidak punya pengalaman tentu saja dalam dunia bisnis ya, karena saya nggak belajar bisnis, tapi ternyata di sini kita itu bisa belajar. Nah, ini satu lagi yang berikut teman-teman harus perhatikan, cari network marketing yang punya sistem pendidikan yang jelas gitu ya. Dan saya sangat bersyukur saya berada di network marketing dengan produk yang jelas, perusahaan yang jelas, sistem marketing yang jelas, inovasi yang jelas juga gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Dan saya juga sangat bersyukur saya bergabung dalam sebuah komunitas pebisnis gitu ya di dalam network marketing kami gitu. Jadi ada komunitasnya di mana di situ kita belajar gitu ya. Jadi selain dapat pelajaran dari perusahaan langsung, kita dapat pelajaran juga dari komunitas. Jadi supaya saya yang backgroundnya bukan pebisnis bisa belajar gitu ya teman-teman ya. Karena waktu itu kendala saya berikutnya adalah saya orangnya pemalu, saya orangnya nggak suka ngomong sama orang baru, saya orangnya itu nggak suka jualan gitu ya sama sekali gitu. Dan yang saya temukan ternyata teman-teman semua itu bisa dipelajari ya. Karena kalau kita mau pikir ilmu jualan itu kalau ketika kita mau sukses dalam kehidupan, kita harus punya ilmu jualan ya. Ketika kita mau jual ide kepada anak kita untuk makan sayur, itu juga jualan ya. Ketika kita mau jual ide kita kepada suami misalkan untuk renovasi rumah atau apa gitu ya, itu juga jualan ya. Ketika kita menawarkan ide kita gitu ya, itu juga termasuk jualan ya. Jadi jualan itu kan beda-beda, ada jualan jasa, ada jualan ide, ada jualan produk gitu teman-teman. Jadi ketika kita memang mau berhasil dalam kehidupan, kita harus jago jualan sebenarnya.
sadar nggak sadar ya. Jadi ilmu itu juga yang kita pelajari, yang saya pelajari, dan ternyata bisa dipraktekkan dalam banyak hal aspek kehidupan gitu ya. Dan kemudian di sini sistem pendidikannya yang saya senang adalah kita diajarkan untuk menjadi pebisnis network marketing yang profesional ya, supaya nggak jadi yang kayak tadi yang suka-suka maksa, yang taunya cuma flexing gitu ya. Dan itu juga diajarin supaya kita tidak menjadi seperti itu, tapi diajarin bagaimana supaya menjadi pebisnis network marketing yang profesional seperti para profesional yang lain, teman-teman. Makanya di sini juga saya baca banyak buku dan juga diajarkan untuk memberi waktu kepada kita 5-7 tahun dalam bisnis ini ya. Karena kalau teman-teman kuliah biasanya minimal 4 tahun kan ya, untuk supaya bisa dapat pekerjaan dan dapat penghasilan ya. Jadi sama seperti di bisnis ini pun kita perlu belajar untuk menjadi seorang yang profesional. Jadi butuh waktu. Kebanyakan orang-orang yang ingin hasil instan, yaitulah yang mungkin tidak bisa bertahan, tapi sebaiknya kita memberikan waktu untuk diri kita sendiri untuk bisa berkembang gitu ya, selama kita mau belajar ya. Dan teman-teman, memang yang saya sadari tidak semuanya orang juga cocok di bisnis ini gitu ya. Karena ya nggak mungkin semua orang juga masuk ke dalam bisnis ini, karena kita tetap pastinya membutuhkan profesi-profesi yang lain ya. Ketika kita sakit pastinya kita harus ada dokter dong gitu ya. Ketika kita butuh apa pastinya kita mau naik pesawat terbang pasti harus ada pilot dong gitu kan. Jadi kita tetap menghormati profesi-profesi yang lain. Dan ketika ada teman-teman yang memang sedang mencari peluang bisnis gitu ya, bisa dijadikan income kedua gitu, seperti itu. Nah, ini bisa menjadi peluang yang besar untuk teman-teman semua ya. Sekali lagi, ini mungkin memang nggak cocok untuk semua orang ya, bisa saya bilang, tapi teman-teman bisa mencobanya kalau teman-teman memang merasakan butuh untuk tambahan penghasilan dengan modal yang tidak besar, tapi juga mendapatkan pendidikan gitu ya, gimana caranya untuk menjadi seorang pebisnis network marketing yang profesional. Jadi itu teman-teman yang saya temukan selama 7 tahun ini di dalam bisnis network marketing, dan saya sangat happy. Saya melihat ini adalah sesuatu yang bisa saya jalankan sampai saya tua gitu ya, karena kalau saya pribadi tidak berniat untuk pensiun cepat-cepat, bukan dalam arti pensiun artinya tidak bekerja, tapi saya inginnya bekerja karena saya mau gitu ya, karena ingin tetap produktif, ingin tetap aktif gitu ya. Karena ketika kita aktif kita nggak jadi gampang, nggak mudah demensia teman-teman ya. Jadi saya ini membayangkan saya bisa mengerjakan ini sampai saya tua nanti gitu ya, ketika anak-anak juga sudah selesai dengan mereka gitu ya, mereka sudah bisa mandiri, saya pun tetap ada pekerjaan yang bisa saya lakukan gitu ya, meskipun di usia pensiun gitu. Dan itu teman-teman yang saya dapatkan dari apa yang saya jalani selama 7 tahun ini di bisnis network marketing. Saya pun masih terus belajar gitu ya, dan saya ingin sharing kepada ini teman-teman semua, supaya kalau teman-teman ada yang memang sedang membutuhkan peluang gitu ya, tapi tidak punya modal besar, tidak punya pengalaman ya. Kalau sudah ada pengalaman lebih bagus lagi gitu ya. Tapi kalau memang tidak punya pengalaman tapi ingin belajar gitu ya, dan mencari untuk marketing yang tepat, nah teman-teman boleh kalau misalnya mau tanya, nanti tanya saya di link WA yang akan saya berikan di kolom keterangan video ini. Oke, segitu aja dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh di-share kepada orang lain. Stay safe, stay healthy semuanya. Bye.